Beri kursi untuk lansia saat pergi di hari Rabu. Aku anak Indonesia yang pandai bahasa ibu. Selamat berjumpa lagi di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk. Hai, apa kabar? Edisi kali ini di Kumpul Keluarga akan membahas soal bahasa ibu. Jadi tamu-tamu saya ini adalah ibu dan anak, yang mana mereka masih menggunakan bahasa daerah untuk berbicara, untuk berkomunikasi sehari-hari. Padahal mereka tinggal di daerah perkotaan, Jakarta dan sekitarnya. Seperti yang kita sudah tahu, banyak sekali anak-anak zaman now yang lebih memilih bergaya bahasa Inggris mungkin, atau bahkan sampai ada yang bahasa Korea. Nah, bagaimana ibu dan anak ini menjaga bahasa daerah bisa digunakan sehari-hari? Nanti kita ngobrol yuk sama-sama. Dan sebelumnya kita panggilkan dulu. Yang pertama ada Mama Ari dan juga Bintang. Yeay, pakai gaya tembak. Mangga kalebet. Wah, saya agak sedikit bisa nih bahasa Sunda nih. Mama, apa kabar? Bintang, apa kabar? Iya, kumaha damang? Jawabannya apa? Nggak tahu. Jawabannya apa ya, Mama? Aku juga nggak tahu jawabannya. Sae. Iya, kumaha damang tuh apa kabar ya? Begitu. Iya. Jadi Bintang ini lahir di Sumedang? Iya, lahirnya di Sumedang, di kampung, tinggalnya di sini. Tinggalnya di Jakarta? Di Depok. Di Depok? Iya. Ya, oke. Masih wilayah Jawa Barat, tapi kayaknya Sundanya sudah mulai kendor di sana. Ya, kalau misal di Sumedang mungkin orang yang bahasa Sunda lebih banyak lagi. Gitu. Tinggal bersama siapa di rumah Bintang? Sama mama? Iya, sama mama, sama papapnya juga, sama adik-adiknya. Sama adik-adiknya gitu. Biasanya kalau ada keluarga besar ya, masih ada tinggal bersama tante, nenek, kakek, yang ngomong bahasa Sunda kan ya banyak ya. Kalau kamu ngomong bahasa Sunda sama siapa di rumah? Sama mama. Sama mama. Di sekolah ada pelajaran bahasa Sunda? Di Depok? Nggak ada. Nggak ada? Oh, kalau di Bandung, kalau nggak salah ya di Bogor tuh masih ada tuh pelajaran Bogor bahasa masih Sunda. ada, Depok udah nggak ada. Gitu. Nanti kita ngobrol bagaimana kamu menggunakan bahasa Sunda sehari-hari ya, bahasa ibu. Oke, silakan ya, duduk. makasih. Mama di sana. Oke, silakan. Bintang di sana. Yang berikutnya kita punya pasangan yang berbahasa Jawa dan anaknya bisa main wayang kulit loh jadi dalang. Ini dia Mama Sri Utami dan juga Bayu. Hop. Iya, kasih jempol. Monggo, aku cuma bisa bahasa Jawa itu aja. Halo Mama, halo Bayu. Ya, Bayu, piye kabare? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Bahasa Jawanya sehat apa sih Bu? Sehat juga ya? Oh, ape gitu. Ini kamu kecil-kecil ini dalang wayang kulit nih? Iya. Wayang kulit kan gede, segede kamu nih, segede gini. Kamu kuat ngangkatnya? Kuat. Kuat ya? Oh, kalau lagi ngedalang itu bahasanya apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Ya. Bahasa Jawa pewayangan sama bahasa sehari-hari beda apa sama? Beda. Beda sedikit? Ya. Beda banyak? Beda sedikit. Jadi kamu harus menghafal lagi ya? Ya. Ih, luar biasa. Tinggal di Jakarta dan sekitarnya? Iya. Di Jakarta. Dikelilingi sama keluarga yang berbahasa Jawa juga, Bayu ini? Khusus keluarga inti. Hanya keluarga inti, jadi ada mamanya, papanya, adik-adik dan kakak. Adik-adik, tapi bahasa Jawa masih Bahasa digunakan Jawa dipakai sehari-hari. sehari-hari. Gitu. Ada alasan khusus nggak? Ada. Alasannya ya kita pengen melestarikan bahasa ibu aja. Oh iya, supaya nanti pada saat misalnya mudik, Iya. ya ketemu sama saudara masih bisa bahasa Jawa. Oh, Menyambungnya lebih erat gitu. oke. Iya, luar biasa. Silakan duduk, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Tapi tentunya tidak lengkap kalau obrolan kita tidak dibarengi dengan sisi dari Aunty Jovita yang akan melihat semuanya dari sisi psikologisnya. Langsung saja kita panggilkan Aunty Jovita. Hai semuanya. Halo, apa kabar? Ini Bayu, ini Bintang. Apa kabar, Aunty? Ini siapa? Ini Sogi dong. Sogi, ya. Ini mamanya. Iya, halo, apa kabar Ibu? Apa kabar? Silakan duduk, Aunty. Yang Jawa. ini bahasa Jawa, bahasa Sunda. Ini bahasa Aku bahasa, iya bahasa kamu. Oke. Kalau Aunty sendiri punya bahasa daerah? Punya dong bahasa Jawa saya. Tos Bahasa ya, Bu, Jawa ya? juga. Iya. Oke, aku bahasa Sunda. Jadi kita tiga dua- sama ya. dua. Dua-dua. Tiga sama ya? Iya, Gitu. benar-benar. Nampaknya walaupun mereka tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, yang bisa dibilang kayaknya sudah tergerus ya bahasanya ya dengan bahasa sehari-hari anak zaman now kan beda lagi. Iya. Tapi keluarga ini masih mempertahankan bahasa daerahnya. Menurut Aunty Jo gimana?
Ya, jadi sebenarnya mempertahankan bahasa daerah itu hal yang memang harus kita lakukan sebetulnya ya, karena mengingat satu dengan bahasa daerah itu kita bisa mengenal asal-usul kita sebetulnya, ya kan. Kemudian juga karena kita tinggal di Indonesia yang kaya sekali dengan bahasa daerahnya, ada 741 bahasa daerah loh di Indonesia. Wah, banyak. Wow, iya. Dan dengan belajar bahasa daerah, kita juga mengetahui seluk-beluk daerah kita itu sendiri, Kak. Nggak cuma bahasanya, ya kan. Bisa juga dengan dari cerita Nusantaranya atau cerita daerahnya, kemudian juga dari tariannya, lagunya, dan kemudian bahkan kita belajar tentang budayanya sendiri. Iya, Nah, itu jadi karena- sangat penting menambah wawasan untuk Betul. anak-anak. Karena si kebudayaan daerah ini berkaitan erat dengan bahasa daerah ya, kayak misalnya lagu daerah, ya bahasanya bahasa daerah. Betul sekali. Kemudian juga dongeng-dongengnya mungkin Iya. dari bahasa Dari daerah. bahasa daerah juga. Tarian juga kan ada bentuk-bentuk perintah, ada yang harus menyanyi juga pakai bahasa daerah juga. Betul. Wih, luar biasa. Jadi untuk Anda yang mungkin juga bersama keluarga masih menggunakan bahasa daerah, apalagi yang tidak tinggal di daerahnya, itu luar biasa. Seperti apa kehidupan dari tamu-tamu saya kali ini? Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi cuma di sini, di Kumpul Keluarga. Kumpul, curhat yuk. Hai, kembali lagi di Kumpul Keluarga. Mumpung-mumpung, curhat yuk. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, sekarang kita mau mulai dulu dengan permainan. Di sini Antijo punya 2 skrip. Yeah. Isinya adalah ada naskah cerita, tapi dalam bahasa Indonesia. Nah, kalian pilih mau warna apa? Coba pilih. Kamu mau yang mana? Yang kuning apa yang krem ini? Kuning. Yang kuning. Kuning. Oke. Kamu pegang. Bayu. Bayu berarti dapat yang ini ya. Pertama kita akan bermain bersama Bintang dulu. Ayo maju. Silahkan. Mama juga silakan Iya. maju. Sekarang kita buka naskah ceritanya. Nah, kamu harus baca ini, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Pegang. Mama, silakan Ya. dicek kira-kira mana saja bagian yang Bintang Oh, gitu. salah. Boleh ditanya. Oke, dongengnya akan kita mulai sekarang. Aku bahasa Indonesianya. Dahulu kala, Baheula baheula ya, ada sebuah taman yang sangat luas dan cantik. aya taman anu luas jeung geulis Oke. Milik seorang raksasa. anu raksasa. Taman itu sangat indah dengan rumput yang hijau. Taman eta endah pisan, jukut-jukut anu hejo Dan lembut. jeung lembut, Bunga-bunga yang cantik. bunga-bunga anu geulis, Dan puluhan pohon yang berbuah lebat. tatangkalan seueur buah. Buah, oke. Setiap siang anak-anak masuk ke dalam taman itu. Barudak ka taman eta Untuk bermain. amang Amang. Dan mendengarkan burung-burung berkicau merdu dari pohon-pohon. ngadangukeun manuk nu merdu Dari pohon-pohon. si tatangkalan. Oke. Raksasa sedang pergi selama 5 tahun mengunjungi keluarganya. Raksasa sedang angkat 5 tahun ka keluargana Di negeri lain. ke negeri lain. Sekarang dia kembali ke rumahnya. Ayeuna uih ke bumina. Sebuah rumah yang sangat besar dengan taman di depannya. Bumi anu ageng jang taman di payuna. Saat tiba di taman, dia melihat anak-anak sedang bermain di sana. Kayaknya dulu Melihat. lihat ya. Oke, waktunya sudah habis. Aduh, aku hebat banget. Aku penasaran raksasanya ngapain ya.
Ceritanya belum selesai. Tidak bisa selesai. Sini dulu, kamu jangan kemana-mana. Saya Oke, Mama. Dari catatan Mama, kira-kira adakah Ini- beberapa yang salah? Bunga-bunga. Bunga-bunga. Harusnya apa tuh Iya, bunga-bunga? Kembang. Kembang. Oh iya. Kemudian satu lagi. Sedang. Sedang. Sedang itu nuju. Sedang itu menuju Negeri. negeri. Negara atau Negara. ya. Negara, Negara. negara gitu ya. Betul. Iya. Tapi bagus. Kamu hebat. belum pernah kan baca dongeng di dalam studio depan kamera gitu, jadi kan suka lupa. Tas dulu dong, Mbak. Tas dulu. Iya. Iya. Terima kasih, Mama. Oh iya. Kasih. Oke, berikutnya sekarang mari Bayu silakan maju ke depan. Silakan giliran Oke, Bayu. mamanya juga boleh maju ke Silakan. depan. Silakan dibuka tuh dongengnya. Ada apa? Ibu silakan ini untuk memberi tanda. Nah, kita sekarang dibacain dongeng sama Dalang nih. Ibu ini dongengnya. Oke, sini. Sebelahan sama aku. Sudah siap? Kalau tadi tentang raksasa, sekarang tentang nenek. Dulu ada seorang nenek yang mempunyai 2 buah pot besar. Biyen ono seorang nenek sing mempunyai loro buah pot gede Yang digantungkan pada sebatang kayu. sing digantungi podo sebatang kayu. Dan dia bawa di bahunya untuk mengambil air di mata air setiap hari. Lan dia membawa neng bahunya neng bahune untuk mengambil banyu neng moto air Mhm. setiap hari. Oke. Salah satu pot itu sudah retak. Salah siji pot iku wes retak, Membawa air, sedangkan yang satunya lagi masih utuh. sedangkan sing satune masih utuh. Dan selalu dapat dia gunakan untuk membawa air dengan baik. Lan selalu entok dia gunakan untuk menggowo banyu dengan baik. Setiap hari selama bertahun-tahun nenek itu mengambil air dengan menggunakan kedua potnya dan sampai di rumah dengan air sebanyak Coba ya. Udah selesai. Hebat. Ada catatan dari Mama tadi? Ada. Apa tuh? Membawa. Membawa tuh bahasa Jawa. Sebenarnya bukan bawa ya, nggowo. Nggowo, ya. Betul bahasa ininya ya, bahasa alusnya. Sama setiap hari. Setiap hari itu apa? Saben dino. Saben dino, ada istilahnya. Sama yang digunakan. Oke. Itu harusnya digawe. Digawe. Digunakno. Digunakno. Iya, iya. Sama yang dia tiba di rumah. Tiba di rumah tuh apa? Teko. Oh, teko. Wih, wis teko. Iya. Bukan wis tiba. Bukan. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Oh, luar biasa. Iya, ya, luar Kak. biasa. Tadi Mereka saya lancar loh. Caranya Iya. cuma 3 doang, dikit Iya. doang. Itu pun sebenarnya mereka tahu, cuman kadang dalam penggunaan katanya kan kadang pas itu sakleknya itu kan nggak seperti itu. Kadang kita Betul. bahasa lain pun ya kan. Ada yang timpang balik, harus dibalik. Oke, ada komentar nggak Onti tentang permainan tadi? Ya, dari permainan tadi kita bisa melihat bahwa anak-anak ini menguasai bahasa daerahnya. Ya. Ya kan? Nah, ini terbukti dari mereka bisa mentranslate loh, ya kan? Itu padahal bahasanya susah, ya kan? Terus kemudian berupa dongeng yang kompleks gitu ya. Tapi mereka bisa membahasakannya dengan benar. Nah, ini berarti memang tercermin bahwa memang dalam keseharian itu mereka menggunakannya secara intens Ya. gitu. Nah, sehingga mereka juga lancar dalam menyebutkannya. Emang di rumah kalau sama orang tua pakai bahasa daerah masing-masing? Iya. Oh iya. Ibu juga ya, Bu ya? Iya. Dari kecil memang Emang dari kecil. membiasakan pakai bahasa Iya, daerah. dari bayi bahkan. Oh, dari bayi, Pak. Iya. Saya yakin banyak sekali pemirsa di sini yang juga paham dengan bahasa daerah tapi pasif ya. Kalau dengar orang bicara,
mungkin dia paham. Ngerti. Tapi pada saat akan Mengucap. membalas ya, membalas gitu akan Mengucapkan yang susah. agak lebih susah ya Nah, mengucapkan. karena tidak dipakai dalam Tidak kesehariannya dipakai. ya. Iya, betul. Luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Terima kasih masih bersama kami di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Baik, tim dari Kumpul Keluarga kemarin sudah datang ke tempat keluarga dari tamu-tamu saya kali ini dan sudah merekam bagaimana keseharian mereka. Yang pertama kita lihat ini keseharian dari Mama Ari dan juga Bintang. Tumbuh dalam zaman yang menuntut keahlian menguasai banyak bahasa asing tak membuat Ari Herawati atau yang biasa disapa Mama Ari melupakan melatih anak sulungnya Ataya Bintang Anaki atau yang biasa disapa Bintang untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda asal Ari Herawati. Bocah 8 tahun kelahiran Sumedang ini dibawa orang tuanya ke ibu kota sejak berumur 1 bulan. Sejak kecil pun orang tua Bintang sudah menanamkan bahasa ibu kepada Bintang. Hingga sekarang Bintang pun mulai banyak memahami bahasa asal sang mama, yaitu bahasa Sunda. Tidak terlalu lancar dalam bahasa ibu, tetapi Bintang tetap mengerti jika orang tuanya mengajak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah Sunda. Selalu berkomunikasi menggunakan bahasa daerah Sunda membuat anak pertama dari 3 bersaudara ini mulai terbiasa menggunakan bahasa Sunda dalam kesehariannya di rumah. Sehingga terkadang saat di luar rumah tanpa disadari, Bintang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Sunda. Sang mama pun terus mengasah keahlian bahasa anaknya tersebut. Bukan hanya kepada anak sulungnya saja, tetapi juga adik-adik Bintang. Bintang biasanya menggunakan bahasa Sunda selain di rumah itu di mana lagi? Apakah di sekolah juga sama teman-teman? Ada yang ngomong Sunda? Enggak, Nggak ada. Nggak ada. Selain di rumah di mana lagi berarti? di Sumedang doang, di kampung. Kalau Di lagi ke kampung. Sumedang gitu. Sejak kapan diperkenalkan? Sejak lahir memang dibiasakan? Iya, lahir memang di Sumedang, lalu masih karena waktu itu kan Bintang memang anak pertama, jadi masih dengan orang tua, dengan mertua, jadi otomatis masih bahasa Sunda kan dari bayi. Iya, apalagi dengan nenek gitu. kakeknya ya. Iya. Lalu pindah ke sini ya karena memang kami dari Sumedang ya rasanya gimana ya, canggung juga kalau pakai bahasa Indonesia ya, dilanjutkan aja pakai bahasa Sunda gitu. Iya. Kamu bangga apa malu punya logat Sunda? Bangga. Bangga. Oke, itu dia dari pasangan Mama Ari dan juga Bintang. Nah, berikutnya ini keseharian dari Mama Sri Utami dan juga Bayu. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah asal sang ibu saat ini sangat jarang ditemui, terutama jika sang anak dibesarkan di ibu kota Jakarta. Namun berbeda dengan Muhammad Ikhvan Bayu Anata atau yang biasa disapa Bayu. Anak ketiga dari 4 bersaudara ini lahir dan besar di Jakarta, tetapi keahliannya dalam berbahasa Jawa sangatlah baik. Kan Bayu arepe temu dalang bocah ning Solo. Lahir dari orang tua yang berasal dari daerah Jawa Timur membuat Bayu dikenalkan bahasa Jawa sejak kecil. Sutapan dan Sri Utami, orang tua dari bocah 8 tahun ini pun selalu membiasakan anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga ini untuk berkomunikasi dengan bahasa Jawa di rumah dan selalu mendukung semua yang diinginkan Bayu yang menunjang kemampuannya berbahasa Jawa, yaitu mendalang. Meskipun lahir dan besar di ibu kota, Bayu lebih tertarik dengan kebudayaan Jawa yang telah ia tekuni dari berumur 2 tahun, yaitu mendalang. Menurutnya, dengan memahami bahasa ibu, ia dapat dengan mudah menyalurkan kesukaannya dalam mendalang. Kamu kenapa sih memilih jadi dalang? Menurut aku ya, menurut Om Sogi nih, susah loh jadi dalang. Pertama bahasanya agak beda dengan bahasa sehari-hari. Belum lagi kamu harus menggerakkan tuh wayang-wayangnya jadi cerita. Dari kecil suka wayang. Suka wayang. Sama orang tua juga dikembangin jadi dalang. Ada lesnya nggak sih itu? Dulu pas kecil sih belum, tapi pas sudah 5 tahun ke atas di les dalang. Les dalang? Iya, Kalau les dalang tuh belajar seminggu berapa kali tuh? seminggu sekali.
Seminggu sekali? Ya. Oke. Kalau tadi kan ada cerita Bintang ini juga dibilang sama tetangga-tetangga, "Ih, Bintang Sunda banget sih." Gitu. Iya. Kalau Bayu terjadi gitu juga. "Bayu, jauh banget lu." Gitu. Malah itu ya, kalau Bayu tuh saya pikir malah apa ya, kayak orang tuh senang gitu loh, senang gitu ya. Maksudnya gini, sampai dalam pepanggilan aja hampir nggak ada yang manggil nama. Oh, Tole. Tole. Tole, Bat. Tole itu kan bahasa sayang orang Jawa. Heeh. Nggak dipakai di rumah, diterapin itu. Tetangga, saudara pun, Teman-temannya juga. teman-teman pun Tole manggil. Tole itu anak laki-laki. Nah, yang sayang laki-laki, gitu ya? maksudnya panggilan sayang buat Iya, anak iya, laki-laki iya. gitu. Bahkan kami pun lupa manggil nama tuh lupa. Hampir nggak pernah gitu. Jadi lebih terkenalnya dengan nama Tole. Ya? Tole. Oke, jadi nama Bayu itu cuma ada di absen aja guru ya. Iya, di Bayu absen. gitu. Kalau sehari-hari panggilnya Tole. Tetangga pun manggil ya Tole. Mhm. Oh, Oke. Jadi terkenalnya ya anak Jawa banget. Memang gurunya absen juga Tole. Iya. Waduh, ini paling penting nih nanti untuk buku kenangan kamu kalau udah lulus sekolah. Bayu mana? Bayu Tole. Kalau kamu ada panggilan juga nggak? Nggak ada sih. Nggak, kan bisa orang kita ada Encep, Ujang, apa ya? Oh, ini mah AA paling. Karena anak pertama kan. Pertama. Jadi kalau kamu dipanggil AA. Jadi kalau aku ke rumah kamu, tok. AA-nya ada. Ini aku nyari kamu ya. Iya. Oke, siap. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang bagaimana bahasa ibu ini diterapkan di keluarganya mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Oke, segmen paling seru akan segera dimulai, yaitu segmen mencocokkan jawaban. Jadi kita akan melempar pertanyaan kepada tamu-tamu ini. Kemudian kita lihat apakah jawabannya sama atau tidak. Tolong dijawab dalam bahasa daerah. Daerah? Kita kan lagi ngomong Nanti nanyanya harus bahasa daerah dong. Iya. Waduh, gimana ya? Kamusnya nggak ada. Oke, pertanyaannya. Opo sing mata pelajaran kesukaan anak-anak? Aku bisanya cuma logatnya aja. Oke, tulis mata pelajaran yang kamu suka apa? Satu saja mata pelajarannya. Mama tahu nggak anak-anaknya suka mata pelajaran apa? Nah, oke. Sudah? Anak-anak nih masih bingung nih. Jangan-jangan suka semua pelajaran nih. Sampai bingung pilih satu nih. Sekarang kita lihat dari jawaban yang pertama dulu. Ini jawabannya Bintang ya. Bintang boleh dibuka, perlihatkan ke kamera sebelah sana. Jawabannya adalah Jeng jeng. mata pelajaran olahraga. Sama kayak Kak Sogi. Apakah jawaban Mama Ari juga sama? Kita lihat pelajaran apa yang disuka sama Bintang. Bahasa Inggris. So you can speak English? Oh, iya. Masih bingung ya. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari Bayu. Bayu perlihatkan ke kamera sebelah sana. Jawabannya adalah olahraga juga. Apakah jawaban dari Mama Sri Tami juga sama? Apa itu? Matematika. Gara-gara Kak Sogi nih jawab. Tadi pengen jawab itu. Wah, kalian mudah terpengaruh ini. Coba kita lihat di pertanyaan berikutnya. Silakan dihapus. Siap-siap untuk pertanyaan berikutnya. Di rumah, dari sekian banyak anggota keluarga, sebutkan satu yang paling sering berbicara bahasa daerah di rumah. Satu orang di rumah yang paling sering menggunakan bahasa daerah. Sedang menggigau pun juga bahasa daerah. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari Bintang. Jawabannya adalah Mama. Pakai H ya, Sunda. Ya, kalau orang Sunda pakai H ya belakangnya Mama. Aku juga bilang ibu aku manggilnya aku Mama. Iya. Apakah Mama? Betul jawabannya Mama. Mama Ini nggak juga. pakai H. Iya, Mama. Betul. Versi Sunda. Iya. Indonesia. Nah, sekarang Bayu dibuka jawabannya. Siapa yang paling sering ngomong bahasa Jawa? Jeng. Ibu ngomongnya bahasa Jawa. Apakah betul Ibu? Coba dibuka. Aku balik. Ke Bapak. Atau saking seringnya dua-duanya ya, sama-sama ya? Iya, bahasa Jawa. Oke. Antijo, Ya. dari permainan ini terlihat ya bahwa mereka sungguh-sungguh paham dengan bahasa daerahnya. Kalau lupa-lupa dikit wajar, nggak apa-apa. Aku juga susah. Karena tidak tinggal di lingkungan
yang juga berbahasa daerah seperti itu. Ada pendapat, Antijo? Ya, kalau dilihat tadi kompak banget ya. Jadi dari orang tua mengajarkan kepada anak dari kecil, Ya. sehingga anak juga karena dia dari kecil dan itu juga biasa bahasa sehari-hari, makanya mereka memahami dan mengerti. Nah, kalau kita lihat juga kan seperti mereka ini tahap dari mulai diperkenalkan dari tahap perkembangan bahasa yang sudah memang dari yang awal ya. Seperti misalnya contohnya kita lihat Bayu aja dari usia 2 tahun 7 bulan aja udah ngedalang ya kan. Nah, berarti bisa ngedalang berarti bahasanya aja udah lancar dong di 2 tahun ya. Jadi dia sudah mulai menggunakan bahasa Jawa itu di 2 tahun. Kemudian begitu juga Bintangan juga sudah dari umur segitu ya Bu ya. Dari kecil umur 2 tahun. Nah, ini makanya mereka bisa gitu memahami apalagi bahasa yang memang dipergunakan sehari-hari gitu. Jadi tantangan tersendiri ya Antijo ya, maksudnya mempertahankan bahasa daerah tapi yang menggunakan hanya keluarga ini saja di lingkungan yang kalau bisa dibilang iya kita tidak berbahasa daerah seperti kita di lingkungan kita. Jadi Betul. itu tantangan tersendiri ya. Benar. Tapi kadang kalau mereka dipergaulan mungkin pakai 1 kata 2 kata sedikit-sedikit pakai bahasa daerah, teman-temannya juga akhirnya bisa belajar loh ya kan? Iya. Artinya juga nanya, terus kemudian akhirnya mereka belajar, kalau ngomong ini apa sih ngomongnya bahasa Sundanya gitu kan? Iya, oke, baiklah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama mereka. Kita akan lihat pesan-pesan yang akan disampaikan oleh masing-masing orang tua dan anak ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Ngumpul-ngumpul, curhat yuk. Waktunya bermain peran di Kumpul Keluarga. Ngumpul-ngumpul, curhat yuk. Nah, kali ini saat bermain peran kita akan bertukar ya. Mamanya jadi anaknya, anaknya jadi mamanya. Kasusnya adalah ceritanya anak-anak ini, ini kan jadi anak-anaknya nih ya. Anak-anak ini itu mereka diejek di sekolah nih gara-gara mereka suka menggunakan bahasa daerah. Katanya, kata yang ngejek, oh nggak keren loh, zaman sekarang masih pakai bahasa daerah aja gitu. Nah, nanti anak-anak ini curhat sama orang tuanya. Nah, kalian sebagai orang tua, nanti kira-kira menasehatinya seperti apa sih? Mungkin ini kalian juga pernah curhat itu sama orang tua, ya. Sekarang untuk memainkannya, kita bertukar tempat duduk. Untuk Bayu, silakan pindah ke tempat duduk sebelah sana. Mama Ari boleh pindah sebelah sini, ya. Mamanya duduknya di sebelah sini. Oke, sip. Sip. Baiklah, kalau begitu sudah bisa dimulai? Ya. Sudah. Siap-siap dengarkan curhat dari anaknya ya, Pak. Ini anaknya ya ceritanya. Anaknya mau curhat sama Bapak, ya. Iya. Suka diejek di sekolah, suka pakai bahasa Sunda katanya. Oke, siap? Siap. Kamera roll and action. Pap, gimana nih? Bintang di sekolah suka dibully sama teman-teman. Soalnya teman-teman kan pakai bahasa Indonesia. Terus Bintang pakai bahasa Sunda. Mereka pada nggak ngerti. Terus akhirnya Bintang dibully deh. Gimana? Udah sabar aja. Kalau dibully senyumin aja. Udah, gitu aja. Kemudian datang istrinya. Papa, anak kita tuh zaman sekarang tuh harus modern. Jangan pakai bahasa Sunda terus, tetangga-tetangga juga pada pakai bahasa Inggris. Ada yang pakai bahasa Jerman, ada yang pakai bahasa Perancis tuh kayak katalog-katalog elektronik. Gak apa-apa. Gak usah pakai bahasa Sunda tiap hari. Jadi anaknya nggak apa-apa, nggak bahasa Sunda. Apa harus dipertahankan bahasa Sunda teh? Harus dipertahankan aja. Ya, tapi kan kasihan jadinya dibully. Kan disenyumin aja. Oh, disenyumin aja. Iya. Nanti teman-temannya baik lagi. Iya, disenyuminnya gaya Sunda. Oh, senyum gaya Sunda gimana, Pak? Nggak tahu. Coba kita senyum sama-sama ke sana. 1, 2, 3. Yeay. Keren kamu. Kayaknya kamu sudah siap berkeluarga. Kamu bisa mempertahankan prinsip bahwa anak-anak itu harus terus menggunakan bahasa Sunda. Keren. Tapi beneran ya, Om Sogi mau nanya. Kamu pernah nggak digituin sama teman maksudnya? Hei Bintang,
kamu anak Sunda ya, ih, ngomongnya Sunda terus nih, gitu. Pernah nggak gitu dibully? Oh enggak? sih, baik-baik. Ih, beruntung sekali nih Bintang ini punya teman yang baik-baik. Dadah dulu sama teman-teman dong. Hai teman-teman Bintang, terima kasih ya. Iya, sudah mengerti bahwa Bintang ini datang dari keluarga yang berbahasa Sunda gitu. Tos dulu dong, aku juga orang Sunda. Pertahankan bahasa Sunda. Sekarang kita akan bermain dengan pasangan yang berikutnya. Sudah siap? Bayu? Sudah. Ya, kamu jadi bapaknya, ibu kamu jadi anaknya ya. Anaknya curhat nih. Oke, silakan. Kamera roll and Action. Pak, masa Bayu diajak teman-teman, katanya pakai bahasa Jawa nggak keren. Tuh gimana tuh? Udah biarin aja. Siapa bilang bahasa Jawa nggak keren? Mereka juga mau tapi nggak mampu. Luar biasa. kemudian datang temannya Bayu. Hei Bayu, gimana? Kita mulai sekarang nggak pakai bahasa Jawa lagi kan? Ah nggak, bahasa Jawa aja. Kalau kamu masih pakai bahasa Jawa, kamu nggak masuk ke geng kita. Kalau geng kita kan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya nggak? Iya, bener Aku bikin banget. geng sendiri, geng bahasa Jawa. Hah? Bikin geng sendiri bahasa Jawa? Oh, ini bapak kamu? Iya. Om, kalau dia nggak berhenti ngomong bahasa Jawa, dia nggak keren, Om. Dia ngomongnya harus kayak kita. We speak English, you know. Kalau anaknya tetap mau bahasa Jawa, Om aja lah. Gimana Om? Om aja yang ganti kayak kita nih, bahasa gaul. Siapa bilang bahasa daerah nggak keren? Ah, emang keren, Om? Keren? Keren. Coba hitung 1 sampai 10 Om bahasa Jawa apa? Setunggal kalih 3 sekawan gangsal 6 pitu 8 9 doso. Oh ya emang keren. Keren loh. Lebih suka dari bahasa Inggris. Nanti luar biasa ya bagaimana anak-anak ini kayaknya sudah paham banget untuk mempertahankan prinsip Prinsipnya, iya. bahwa keluarga kami ya keluarga dari yang berbahasa Jawa dan berbahasa Sunda dan mempertahankan budaya itu. Betul. Nah, mereka itu merasa bangga ya kan. Jadi justru karena kebanggaan itulah yang mempertahankan prinsip mereka untuk tetap menggunakan bahasa itu. Mereka nggak takut yang namanya dibully, nggak takut yang namanya ketinggalan zaman atau nggak takut juga yang namanya minoritas dan sebagainya. Karena mereka percaya bahwa memang bahasa daerah atau bahasa ibu mereka adalah bahasa yang terbaik. Ya. Karena itu yang menunjukkan citra diri mereka apa adanya. Kenapa saya jadi berdiri ya? Saking semangatnya saya sampai berdiri. Iya nih. Duduk aja. Dan mungkin ini kita bisa kembali ke tempat duduk semula. Iya, ayo, supaya kita silakan duduk ditukar enak lagi. lagi. Oke. Nah, yang saya ingin bahas lagi juga mungkin ini terjadi sama pemirsa di luar sana yang juga memiliki bahasa daerah masing-masing ya. Ini tidak terjadi hanya di orang-orang yang berbahasa Sunda dan Jawa. Pasti banyak juga di luar sana yang mempertahankan bahasa daerahnya. Bener. Nah, teman-teman saya orang Sumatera juga banyak loh. Iya ya, yang mempertahankan bahasa daerah. Nah, untuk menumbuhkan kecintaan ini memang harus dipupuk nih Kak. Jadi memang misalnya contohnya kayak tadi ya ibu-ibu sudah melakukan di sini bahwa misalnya bercerita tentang kekayaan dari daerahnya. Iya. Terus tadi Kak Sofi juga bilang dari lagu, dari Budayanya. dongeng, kebudayaannya. Kemudian kalau liburan ya kan, walaupun mungkin tinggalnya di Jakarta, tapi kalau liburan dibawa pulang misalnya ke Jawa. Iya. Diperkenalkan terutama misalnya daerah utama dari orang tuanya gitu ya. Kemudian juga bisa juga daerah-daerah atau kota-kota yang lain yang ada di Pulau Jawa atau di pulau setempat misalnya. Terus kemudian juga misalnya Sunda juga misalnya dibawa ke jalan-jalan ke semua kota-kota yang ada di daerah Sunda. Oh gitu. iya. Jadi menumbuhkan rasa kecintaan mereka. Anti Jo, untuk anak-anak yang memiliki multilingual gitu ya, itu ada perbedaan nggak secara psikologis dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin bahasanya cuma Inggris Indonesia aja? Nah, semakin anak itu punya atau bisa belajar dan mengerti bahasa yang lebih dari 1 ataupun 2 atau 3 dan sebagainya, mereka itu jadi semakin mudah beradaptasinya tentunya ya kan, karena bertemu dengan orang yang punya bahasa beda mereka bisa menyesuaikan gitu. Terus kemudian yang kedua juga ini tadi daya ingatnya ya Bu ya, itu karena dia bisa dengan mereka belajar bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, terus bahasa internasional. Nah itu meningkatkan daya ingat mereka karena kan saat belajar bahasa dia harus mengingat kan kata-katanya, istilahnya, kemudian juga tadi tingkatannya digunakan di situasi seperti apa, oleh siapa, grammarnya dan sebagainya. Itu kemampuan
daya ingatnya menjadi lebih kuat. Kemudian yang ketiga biasanya anaknya lebih sociable, jadi lebih kemampuan bergaulnya lebih baik gitu, karena merasa bahwa mereka tahu banyak dan mereka akan mempraktekkan itu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi kemampuan atau keterampilan sosialnya juga biasanya lebih tinggi gitu. Terus kemudian juga dengan keterampilan berbahasa yang tinggi ini membuat anak semakin cerdas berbahasa. Karena kan ada bahasa itu kalau kita lihat kan ada orang yang bilang gini, tapi anak saya nggak bakat bahasa misalnya kayak gitu. Nah ada yang memang tidak bakat bahasa. Nah untuk karena itu kalau kita lihat di sini juga ada pertanyaan biasa dari orang tua mengatakan bahwa gini, nah anak saya aja punya latar belakang speech delay atau keterlambatan bahasa gitu kan. Ini gimana gitu? Apakah harus semua anak itu diajarkan bahasa dari usia 2 tahun atau 3 tahun atau gimana? Nah sebetulnya adalah kita mesti lihat. Jadi kondisi anak kan berbeda-beda. Ada memang anak yang punya cerdas bahasa, kalau seperti Bayu dan Bintang ini udah jelas-jelas punya kecerdasan bahasa yang tinggi ya. Jadi ada yang cerdas bahasa, ada juga yang tidak. Nah tidak ini jangan khawatir, bukan artinya dia tidak cerdas, tapi mungkin dia punya kecerdasan yang lain di bidang yang lain. Misalnya numerik, interpersonal, naturalis dan sebagainya gitu ya. Nah anak yang cerdas bahasa ini memang dari 0 sampai 6 tahun itu adalah waktu-waktu otak itu memang berkembang secara optimal. Jadi golden age-nya di 0 sampai 6 tahun untuk bahasa. Iya betul. Jadi anak-anak kalau belajar bahasa di usia 0 sampai 6 itu daya serapnya jauh lebih tinggi dibandingkan usia-usia setelahnya. Usia setelahnya juga bisa menyerap bahasa, namun dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat dari usia 0 sampai 6. Nah makanya harus digunakan. Namun hal ini tidak terjadi pada semua anak. Ada anak-anak tertentu yang memiliki kendala dalam hal bahasa. Misalnya kita katakanlah ada sindrom autism atau misalnya katakanlah ada gangguan konsentrasi atau kemudian katakanlah speech delay gitu ya. Nah kalau kita sebagai orang tua melihat ada hambatan tumbuh kembang pada anak di usia, misalnya kita biasa lihat dari 0 sampai 3 tahun udah kelihatan kan ya. Kalau ada hambatan tumbuh kembang sebaiknya diajarkan satu bahasa terlebih dahulu. Wah terima kasih banyak Aunty. Jadi kita tahu ya bahwa takutnya banyak sekali orang tua yang selalu menyandingkan anak kita, membandingkan anaknya dengan anak-anak lain gitu. Tuh anak lain bisa, tapi dilihat dulu kondisi anaknya. Betul, dilihat kondisi. Gitu. Baik Bayu, coba sedikit praktekin dong pas lagi jadi dalang. Dulu. Ini ceritanya apa? Kamu pura-pura aja gini. Kamu butuh wayang-wayangan nggak di sini pakai ini? Nggak usah lah ya. Ngomong aja. Oke, ceritakan. Suluk dulu ya. Hanjraing kang puspito arum kasiliring samirono mreh sekar gatung go ngas kandanyo mawe raras renaneng driya ong wah narodo kakekku keluar nih karakter. kamu ramadangake kahanan nanging malah saya ruwet ngene iki piye rek kenceng pak bong marut doyong pinggir embong kita geruwong tempe asale saka Dele Jakarta akeh macete mula kuwi kudu akeh sabar nek ora sabar mumet ndase Tapi datang ke Jakarta tuh ngapain tadi Gatot Kacanya? Nyari tempe. Oh cari tempe. Tapi ternyata kondisi Jakarta Kan tuh ada macet. lawakannya kan. Oh ada lawakannya. Ada pengantar, ada peran, ada petua, Petua. Itu tadi baru pengantar lelucon, saja gitu. ya. Jadi Baru pengantar. satu adegan itu penuh, semua penuh, ada. Ya. Oke, luar biasa. Ini dalang bisa main peran, terus bahasanya, terus kemudian juga Pertama bahasa, dia penghayatannya. harus bisa bedain berapa tokoh. Oh iya, itu betul. penjahat, itu apa, tokoh itu banyak ya. Ganti-ganti warna suaranya gitu. Itu cewek apa suara. Iya, asik. Ada loh di YouTube, ada channel YouTube-nya, nanti kita kasih tahu apa channel YouTube-nya Mas Bayu ini. Tapi seperti kita harus break dulu sebentar, nanti kita akan masuk lagi ke segmen terakhir dari Kumpul Keluarga. Kumpul curhat yuk. Kembali lagi di Kumpul Keluarga. Kumpul Curhat yuk. Ini adalah segmen paling curhat yang ada di Kumpul Keluarga.
Jadi masing-masing seperti biasa akan memberikan pesannya. Yang pertama, kita punya Bintang yang akan memberikan curhatannya kepada Mama Ari. Silakan Bintang. Kata aku sih mama itu suka rajin bersih-bersih, suka jagain adik-adik aku, sama juga dia suka ngajarin aku. Terima kasih mama sudah mengajarkan aku bahasa Sunda. Bintang sayang mama. Yeay, Bintang. Ini pertama kali kamu masuk TV nggak? Kedua kali. Oh, kedua kali. Oh, berarti. Iya dong. Soalnya merhatiinnya tadi serius banget. Baik, tapi mamanya juga ada yang ingin disampaikan nih sama Bintang. Kita saksikan videonya Mama Ari. Menurut Mama, Bintang itu anaknya penyayang, penurut, suka bantu Mama di rumah. Kalau Mama lagi perlu Bintang buat nemenin adik-adik, Bintang pinter, mau sekolah juga pinter, selalu membanggakan Mama, selalu memberikan Mama surprise yang tidak terduga. Harapan Mama semoga Bintang tambah soleh. Alhamdulillah selama ini Bintang sudah pintar berbahasa Sunda walaupun cuma mendengarkan Mama dan Papa. Mungkin kedepannya biar bisa lebih lancar lagi. Jadi nanti kalau ke kampung lebih lancar bahasa Sundanya sama saudara-saudaranya. Nah, terima kasih buat Bintang, Mama dan Papa sayang Bintang. Luar biasa. Mama Ari, terima kasih ya, anaknya sudah diajarkan bahasa Sunda, dipertahankan. Terima kasih kembali. Karena kalau bukan dari keluarga, siapa lagi yang akan mengenalkan budaya-budaya itu yang diturun-turunkan kepada generasi berikutnya. Nah, sekarang berikutnya ada Bayu nih. Dia mau ngedalang apa mau curhat ya? Kita lihat videonya. Matur nuwun nggih, Mah, matur nuwun nggih, Pak. Bayu sampun diajari basa Jawa. Bayu gak isin kok iso basa Jawa. Malah Bayu bangga karena basa Jawa iso menunjang prestasi Bayu di bidang mendalang. Dan Bayu pun bisa mendalang mulai dari Jakarta sudah keliling. Hingga Bayu pun sudah pernah ke Istana Negara. Matur nuwun nggih, Mah, matur nuwun nggih, Pak. Bayu sayang sekali sama Mama sama Bapak. Yeay. Wah, tadi aku pikir akan disampaikan dengan ngedalang ya. Tok tok. Wah, Ibu, terima kasih. Luar biasa. Cie, udah sering kan masuk TV? Sudah. Ke Istana Negara. Istana Negara. Pernah nggak ke Istana Negara? Aku Belum. Bayu juga Bayu. pernah. Oke. Sebelum kita cari tahu apa channel YouTube-nya Bayu, kita lihat dulu nih, Mama Sri Utami juga ingin menyampaikan sesuatu kepada Bayu. Silakan, Ma. Bayu itu menurut saya, Bayu itu adalah anak yang baik. Terima kasih Mama punya anak seperti Bayu. Karena Bayu bisa mengikuti jejak keinginan Bapak. Dulu mungkin Bapaknya pengen bidang itu, kemungkinan juga karena keberadaan orang tua jadi nggak bisa. Nah sekarang Bayu bisa mempunyai cita-cita pengen jadi dalang. Bapak sama Mama mengikuti jejak Bayu. Makanya Bayu yang pintar belajar ya nak ya. Satu, Bayu pandai bergaul. Yang kedua, Bayu tetap sopan santun. Yang ketiga, Bayu tetap mendengar nasihat Mama dan Bapak. Intinya, Bayu jangan jadi anak sombong ya nak ya. Mama mohon sekali sama Bayu. Mama dan Bapak sayang banget sama Bayu. Terima kasih Yole, terima kasih banyak. Akhirnya keluar juga. Terima kasih Yole. Aduh, luar biasa. Tapi tentunya anak-anak ini tanpa dukungan kedua orang tuanya ya tidak akan bisa mencapai prestasi yang luar biasa. Jadi pasti ucapan terima kasih mereka berdua ini sangat tulus sekali gitu. Ya kan? Ya kan? Oke. Nah, waktunya kita cari tahu apa sih channel YouTube-nya Bayu kalau pengen lihat Bayu ngedalang.
channel YouTube-nya Dalang Cilik Bayu Ananta. Dalang Cilik Bayu Ananta. Dalam lakon gitu kan ya. Macam-macam. Gitu. Macam-macam ada di sana ya, bisa disaksikan ya pemirsa ya. Baiklah Aunty Jo, dari obrolan kita hari ini ada yang bisa disimpulkan oleh Aunty? Iya. Jadi kalau kita hari ini sudah kedatangan tamu-tamu istimewa di mana melestarikan budaya Indonesia tentunya salah satu melalui bahasa gitu ya. Di mana memang bahasa yang ada di Indonesia ini sangat beragam sekali dengan berbagai suku juga yang ada di Indonesia. Ini sangat banyak sekali. Nah, adalah suatu hal yang membanggakan kalau kita sebagai warga negara Indonesia bisa melestarikan pula kebudayaan Indonesia dengan cara melestarikan budaya bahasanya terlebih dahulu gitu, dan budaya bahasa yang kita gunakan di dalam keluarga ini nanti akan diteruskan kepada anak kita, ke cucu kita dan sampai seterusnya. Nah, sehingga itu akan melestarikan budaya Indonesia sampai keturunan-keturunan berikutnya, walaupun di era globalisasi sekarang ini banyak sekali arus-arus internasional yang masuk gitu ya, dengan bahasa internasional yang bermacam-macam. Itu boleh saja untuk menambah wawasan kita dan juga menambah adanya bahasa lain dari kita untuk memang bergaul dengan orang-orang di belahan dunia lain. Namun tetap tidak boleh melupakan yang namanya budaya berbahasa dalam bentuk bahasa daerah ini. Dan kalau kita lihat yang paling penting dalam mempelajari budaya bahasa daerah ini adalah kita melihat nilai luhur yang ditanamkan dari masing-masing daerah tersebut. Karena setiap daerah yang ada di Indonesia ini punya sejarah sendiri dan punya budaya dan punya nilai-nilai luhur yang ditanam oleh nenek moyang kita. Nah, sehingga kalau kita simpulkan di sini memang semuanya itu beragam, namun biasanya tetap satu karena kita juga Bhinneka Tunggal Ika ya, semuanya negara kita. Nah, itu mengutamakan tentang kebersamaan, kemudian juga gotong royong, dan walaupun kita semua sukunya berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, tapi tetap satu. Iya, kita rukun dalam keberagaman ya. Iya. Dan ya jangan sampai juga orang-orang luar negeri banyak yang mempelajari budaya daerah Indonesia. Iya loh, bener loh. Banyak sekali datang ke sini, paham, bisa bahasa daerahnya, bisa nadanya. Bahkan bisa main menguasai sekali. Iya. Mudah-mudahan kita yang punya budaya aslinya juga bisa mempertahankan itu. Iya, Yeay, luar amin. biasa. Mudah-mudahan anak-anak ini makin hebat dengan budayanya masing-masing. Iya. Baiklah pemirsa, nampaknya sudah selesai perjumpaan kita, dan jangan lupa yang ditonton jangan channel YouTube-nya Bayu saja. Jangan lupa like dan juga subscribe dari YouTube channelnya Kumpul Keluarga Dai TV, dan jangan lupa follow Instagramnya di @kumpulkeluarga_dai_tv. Pemirsa, usia akan terus bertambah dan waktu akan terus berputar. Ada waktunya nanti kita tidak akan bersama lagi. Jadi sampai jumpa lagi di ngobrol-ngobrol curhat-curhat berikutnya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, Curhat yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa.